anak saya tuh nggak bisa makan, saya sodokin aja terus tuh sendoknya, terus saya siram kuah mukanya kayak gitu. Apakah si parenting VOC yang dibilang orang-orang yang mana hampir pasti dengan kekerasan gitu ya, emang bikin anak nggak jadi manja? Bapaknya dia merasa anak perempuan tidak perlu sekolah gitu. Mereka jadi self diagnose nggak sih Nas? Kamu gimana menghindari mereka untuk self diagnose? Aku juga ADHD deh kayaknya. Dulu kamu sering dikritik kenapa nggak dapat nilai 100. Nah sekarang suami kamu kok masakannya kayak gini gitu, atau kok badannya nggak balik kurus kayak dulu. Ketika memutuskan untuk menjadi orang tua, itu udah taken kontrak sebenarnya harus belajar seumur hidup, harus belajar tiap hari. Anak hanya bisa berprogres, berubah kalau melihat orang tuanya berproses juga. Welcome to Senalar Podcast bareng aku Anissa Steviani, dan guest aku hari ini aku seneng banget bisa ngajak dia ke sini karena aku suka banget ngobrol berbagai hal, termasuk dan salah satunya seputar parenting sama psikolog yang juga play terapis. Kemudian beliau juga dosen ya untuk mahasiswa jurusan pendidikan inklusi dan juga book author. Dan pengalaman sebagai psikolognya tuh sudah dari umur berapa ya Nas? Nggak ada lagi Nas. Kamu udah berapa tahun Nas udah jadi psikolog? Udah berapa tahun? Jadi psikolognya 9 tahun, aku lulus 2016. Oh, udah 9 tahun ternyata jadi psikolog. Dan yang sedang dibahas Anas terus-terusan itu adalah seorang psikolog juga bisa loh punya masalah mental gitu ya Nas. Jadi yang selama ini aku tahu tuh, oh aku bolak-balik psikolog karena aku pingin bantuan masalah mental aku atau anakku gitu. Tapi ternyata seorang psikolog juga bisa gitu kena masalah mental. Itu aku respect banget sih kamu terbuka banget soal itu, karena menjadikan psikolog juga manusia gitu ya. Sama seperti dokter bisa sakit fisik juga, psikolog juga bisa punya masalah mental. Nah, kamu terbuka kalau kamu didiagnosa ADHD, itu gimana sih Nas ceritanya? Iya, jadi yang pertama kali aku share open to public sih, aku ngalami depresi di usia 17 tahun pas masih SMA. Tapi yang aku sendiri waktu itu nggak nyangka adalah aku setelah aku juga udah rutin konseling ke psikolog, udah send play terapi, kok umur 28 tahun aku kena depresi lagi dan itu berat banget, yang ada suicidal thought-nya. Kalau kita ke psikiater itu didiagnosanya pakai namanya Madras Montgomery Depression Scale, itu aku skala 36 dari 40. Berarti kan kayak udah berat banget waktu itu. Dan setelah pemulihan depresi yang kedua itu, aku jadi terdiagnosa ADHD gitu. Jadi kalau ADHD pada perempuan itu kan munculnya kadang nggak sama laki-laki ya. Apalagi aku tipenya yang ADHD itu inattention, yang kayak suka lupa atau kayak susah melakukan kegiatan yang sekuensial. Kalau mungkin ADHD yang orang-orang tahu tuh lebih yang hiperaktif gitu kan. Jadi, atau di cowok lebih langsung kelihatan. Kalau aku bukan yang lebih gitu, yang lebih daydreaming dari waktu kecilnya. Nah jadi kenapa aku ngerasa perlu menceritakan soal ADHD ini, yang pertama depresi aja masih tabu banget. Terus ADHD itu ya baru belakangan ini orang lebih aware, dan juga yang ngerti juga nggak banyak. Dan misalnya aku juga cerita ke orang kayak aku tuh, misalnya aku bisa kayak kemarin nih hari yang sibuk, aku akan ketinggalan laptop sama tab aku di klinik gitu kan. Dulu sih aku kayak akan marah-marah banget, kayak mengutuk ke diri sendiri, tapi oh ya kalau di hari yang lagi padat banget pasti itu miss and it's okay, kayak compassion ke diri sendiri. Nah kalau aku cerita itu ke orang bilang aku juga suka lupa kok gitu, kayak aku juga suka telat gitu, tapi kayak memang ada frekuensi, intensitas, durasi yang lebih tinggi di kondisi ADHD. Dan sebenarnya kayak ada banyak isu lain yang kayak terkait isu kesehatan nih. Misalnya kalau punya isu ADHD lebih dekat ke isu masalah hormon, kalau punya ADHD lebih punya isu untuk kayak punya masalah jantung gitu loh. Jadi kayak ini satu bidang yang kayaknya masih banyak perlu diedukasi lagi, tapi paling nggak kita mulai dengan keterbukaan. Yang aku ngerasa pas waktu depresi itu tuh, orang lagi depresi itu perlu banget ngerasa kita tuh nggak sendirian gitu. Mungkin ibu-ibu yang ngalamin postpartum depression, yang juga lagi riuh banget ngurusin anak, atau anaknya ada isu berkebutuhan khusus juga ngerasa kayaknya it's me against the world gitu. Jadi perasaan that you are not alone dan ada orang lain yang mengalami juga, dan kita bisa berproses sama-sama, itu sih yang pengen aku bagikan sebenarnya. Senang banget karena berarti perasaan bahwa kamu tuh tidak mengalami ini sendirian gitu ya, itu penting banget buat orang yang depresi. Tapi jadi penasaran deh, si depresi yang kamu alami itu apakah sebenarnya ada hubungannya dengan kamu tidak menyadari kamu ADHD? Iya. Awalnya jadi juga kalau di kondisi aku ya itu kayak gabungan antara trauma dengan ADHD. Jadi itu juga kayak telur sama ayam nih, karena traumanya yang bikin otaknya makin kayak ADHD, atau sudah ada kondisi
neurodivergent terus tambah trauma jadinya muncul ADHD. Dan trauma yang aku alamin itu dalam istilah ilmiahnya tuh adalah kompleks PTSD. Jadi kompleks itu adalah terjadinya bertahun-tahun terus-menerus karena situasi keluarga. Jadi bukan yang kayak saya traumanya karena pernah kecelakaan, kan sekali kejadian, itu aja kan susah tuh recovery-nya. Yang ini tuh terus-menerus bertahun-tahun, jadi itu ngebentuk sistem syaraf otak anak yang susah untuk ngerasa aman, susah ngerti hal-hal yang bisa diprediksi yang aman tuh apa sih, kayak gitu. Jadi gabungan dua hal ini yang membuat aku sih jadi pro untuk isu-isu kesehatan mental gitu. Tapi tadi kamu sempat mention juga ya, jadi ada orang-orang yang bilang aku juga sering lupa, aku juga sering ketinggalan sesuatu. Jatuhnya mereka jadi self-diagnose nggak sih, Nas? Kamu gimana menghindari mereka untuk self-diagnose? Aku juga ADHD deh kayaknya gitu. Aku juga pernah nanya sama kamu, Nas jangan-jangan aku ADHD juga gitu. Terus kamu kasih aku kayak checklist, dan ternyata tidak ya gitu. Nah itu caranya gimana sih, Nas, biar orang nggak self-diagnose gitu? Iya, yang pertama sebenarnya ternyata ADHD itu punya 13 gejala yang munculnya tuh harus bersamaan semua ada. Gitu. Jadi dan itu di tiap tahapan usia beda-beda gitu. Kayak aku kalau misalnya ada orang DM aku nih nanya kayak Mbak Anas, aku kayaknya ADHD juga tapi usia dewasa. Aku akan refer ke teman aku psikolog Anggita Panjaitan yang untuk psikolog dewasa mendiagnosa di ADHD di usia dewasa. Karena aku aja walaupun aku punya ADHD, aku nggak bisa diagnosa ADHD dewasa. Tapi kalau orang setelah dapat diagnosa mau diskusi sama aku gimana sih cara strategi hidup nih untuk kita bisa ngelola situasi ADHD-nya, aku bersedia karena aku bilang aku juga struggling gitu ya. Tapi untuk diagnosa itu emang susah banget sih. Bahkan kalau di anak-anak, ini juga ada 2 aliran nih Taicha di Indonesia. Ada yang bisa berani mendiagnosa di umur 3 tahun 4 tahun. Tapi kalau aku ikut aliran dari Profesor Joko Siregar, beliau guru besar psikologi Unpad yang bahkan sudah menangani ADHD dari tahun 80-an. Di saat orang mungkin nggak ada yang tahu tentang ADHD. Itu diagnosa yang kita pakai itu adalah di usia 7 tahun. Jadi saat usia sudah sekolah, terlihat masih ada isu-isu ini, dan nanti ada serangkaian tes yang lain, baru lebih mungkin ADHD gitu. Kalau aku aliran yang kalau usia lebih kecil ngerasa anaknya kayak lompat-lompat terus, susah fokus, kita terapi sensori integrasi dulu. Kita lihat dulu progresnya seperti apa gitu. Dan juga ada juga beberapa klien remaja aku yang dia untuk masuk kriteria ADHD yang tadi dengan 12-13 gejala itu nggak masuk semua. Tapi punya sebagian atau 5 kriteria. Nah, mungkin itu masuk payung neurodivergent. Jadi bukan neurotypical, neurodivergent, tapi untuk masuk ke klaster yang mana nih? Autisme banget enggak, ADHD banget enggak, disleksia banget enggak. Nah, ada payung lebih besar lagi nih, neurodivergent, yang kalau di usia SMP, SMA sampai kuliah dan dewasa itu kita lebih rentan ngalamin gangguan kecemasan atau anxiety disorder karena sistem sensori kita memproses segala sesuatu berbeda atau lebih intens gitu sih. Menarik banget nih. Sebenarnya aku mau ke pertanyaan selanjutnya tapi masih penasaran di part ini. Jadi gimana nih kita tahu kalau kita ternyata memang misalnya tidak ADHD tapi ternyata kita ada di payung neurodivergent itu tadi? Balik lagi yang memahami neurodivergent di Indonesia masih terbatas, jadi cari psikolog yang bisa memahami neurodivergent, dan kita bisa juga mengedukasi diri kita karena kalau di luar negeri ini tuh udah masuk ke pemahaman yang cukup umum di negara-negara maju, bahkan Singapura yang dekat kita. Itu tapi Singapura maju, Nas. Ya betul, maksudnya Asia. Kayak aku lagi banyak ngobrol sama guru-guru lulusan Filipina yang belajar special needs education di negaranya, dan karena di Filipina undang-undangnya tuh sejak tahun 2000, jadi udah hampir 25 tahun, sementara Indonesia baru dari 2016 nih soal inklusi. Jadi beda banget kecepatan pemahamannya dan juga usaha pemerintahnya untuk membuat sistem ini. Jadi kita itu perlu belajar dari sumber-sumber dari luar negeri. Misalnya yang ada tuh sekarang ada Neurodiversity Celebration Week. Jadi setiap tahun ada 1 minggu yang didedikasikan khusus untuk membahas keberagaman neurodiversity, dan selalu ada checklistnya dan kita bisa cek ke profesional. Jadi kalau buat diri sendiri untuk awareness, at the end of the day itu kuncinya mencari cara self care kan, yang sesuai dengan profil sensor kita, mencari cara mengerjakan hidup berkegiatan di usia dewasa yang karena banyak isu burnout kita ternyata karena kita tidak memahami isu profil sensori kita. Bener banget, bener banget. Kalau anak-anak yang neurodivergent itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya neurodivergent itu aku lebih bisa jelasin kalau anak dengan isu sensori dibanding neurodivergent gitu. Kalau isu sensori, nah ini juga kompleks ya. Kan intinya manusia itu ada biologis, psikologis, sosial. Jadi karena anak-anak yang
zaman sekarang itu lahir dengan prosedur sesar, terus juga kita di lingkungan kota besar itu sangat steril. Kita kalau kecuali kita dulu masih main tanah-tanah gitu ya. Kan kalau kita lihat yang si kelas-kelas sensori ini mah mainan waktu kecil, cuman nggak pakai warna-warni aja gitu kan. Terus juga dengan makanan-makanan yang zaman sekarang gitu, terus juga penggunaan gadget. Jadi kelihatannya tuh kayak makin misalnya kalau dulu dipanggil langsung nengok gitu, kalau ini kayak berkepala kali nggak bisa, atau kayak ketika aku pribadi setelah makin mempelajari sensori kan menyadari nih saya punya isu sensori juga gitu. Itu misalnya kayak kalau udah panas banget atau udara Jakarta suhunya panas kayak yang kemarin-kemarin, itu aku sakit kepala. Tanpa aku harus ada di ruangan luar gitu. Jadi kayak oh iya ya, terus kalau udah keringetan bajunya basah, anak lain mungkin bisa tahan, aku nggak tahan kayak gitu. Terus juga kalau pakai baju atau tekstur itu kayak nggak boleh yang terlalu ngetat banget, dan bahannya harus nyaman gitu. Ada kan dulu kayak baju seragam sekolah yang kayak kaku gitu ya. Terus kayak otak aku jadi fokus ke sensasi yang di situ bukan ke yang di depannya gitu sih. Jadi ada banyak faktor secara sensori atau kayak gimana tubuhnya merespon input-input gitu, dan itu ada checklistnya sih, dan itu ada puluhan ya, jadi bisa kita cek dulu sih. Jadi neurodivergent tuh kerasanya nanti ke situasi sosial sih paling kelihatannya gitu. Ada juga yang umur 7 tahun nggak gampang ke diagnosa si ADHD-nya ini gitu, apalagi kalau remaja. Jadi kalau misalnya ada orang chat aku bilang anak saya usia SMP, saya mau cek dia ada ADHD atau enggak. Wah, saya bilang itu agak susah ketika udah SMP, karena SMP itu kan barengan sama puber. Jadi lupaannya ini karena executive function puber atau memang ada ADHD gitu. Akhirnya fokusnya ke strateginya dulu. Oke, kita coba kalau udah usia SMP kan olahraga nih. Olahraga yang bukan tujuannya untuk six pack, tapi olahraga untuk membantu memenuhi kebutuhan sensori, membantu dia lebih regulate, plus dilatih skill-skill mengelola emosi. Dikasih skills ini membaik nggak? Kalau membaik kayaknya bukan neurodivergent. Kalau pakai ini nggak membaik, mungkin memang neurodivergent. Terus juga misalnya gini, klien aku yang neurodivergent itu, dan ini lebih kesannya di anak-anak perempuan sih, karena ini ada isu gender. Misalnya cewek-cewek yang zaman sekarang kan lagi suka pakai beads itu ya, gelang-gelang. Ini klien aku yang neurodivergent perempuan itu, dia sukanya tuh main geometri gitu. Terus kayak sukanya tuh yang science, yang outer space. Terus dia bingung nih cari teman yang ngobrolnya relate sama dia tuh yang kayak gimana ya gitu. Menarik banget, tapi kita akan ke next pertanyaannya. Aku tuh ngeliat kamu ya, kamu tuh orang dewasa, psikolog, kamu bekerja, sudah punya daily routines yang memang sebagai orang dewasa pada umumnya. Tapi satu hal yang membedakan kamu dengan banyak orang yang aku kenal adalah kamu tuh belajar terus, Nas. Kamu ngerasa kamu belajar terus gak sih? Iya, dan itu kayaknya salah satu. Jadi kalau dalam isu kesehatan mental, kita bilang ada faktor resiko, risk factor, ada protective factors. Mungkin kayak keuangan juga ya. Nah, menurut aku faktor protective factors aku yang membantu aku bisa keep up atau bisa pulih dari kondisi-kondisi isu kesehatan mental adalah keinginan untuk belajar sih. Jadi aku merasa sampai hari ini dalam keadaan situasi hidup yang sulit, atau kayak waktu pandemi 2020, aku 9 bulan gak bisa kerja, semua klinik ditutup, rutinitas berubah semua. Chaos dong di otak kan. Apa yang aku lakukan? Ambil diploma play therapy. Kamu belajar untuk survive ya? Betul. Jadi termasuk waktu tahun lalu aku ikut summer school di Amsterdam tentang attachment for atypical functioning gitu ya, buat orang-orang yang bukan yang pada umumnya. Itu juga karena aku habis keguguran bulan Maret gitu. Jadi selain memproses emosinya dengan psikoterapi, terus tapi mencari makna hidup lagi apa ya gitu ya, kok sedih banget rasanya habis keguguran gitu. Ya kita sekolah lagi gitu, belajar yang kursus pendek waktu itu. Tapi kamu dari kecil kayak gitu gak sih, Nes? Emang dari kecil suka belajar gitu? Aku kayaknya harus berterima kasih sama mama aku deh, karena mama aku orang yang udah jadi terharu. Jadi mama aku tuh perempuan pertama di keluarganya bisa sarjana. Datang dari keluarga Chinese Indonesia yang peranakan ya tipenya, di mana di zaman dia hidup, mama aku lahir tahun 60, dia anak paling kecil, jadi cici kokonya yang lebih tua, dan bapaknya dia merasa anak perempuan tidak perlu sekolah gitu. Jadi dia fight buat itu. Jadi kalau dulu mamaku kayak harus bantu jualan dulu pagi, baru dia bisa sekolah siang dengan ngantuk-ngantuk gitu. Aku punya privilege di mana orang tuaku yang mencari uangnya, kami cuma cukup fokus sekolah. Tapi kayaknya narasi cerita bahwa mama harus berjuang buat sekolah, ayahku juga sarjana, maksudnya generasi pertama yang bisa sarjana gitu. Tapi benar-benar pendidikan itu diusahakan, diupayakan, dan lewat pendidikan kita naik tingkat status ekonomi, kesejahteraannya sih kayak gitu.
Tapi ini yang aku lihat ya, orang-orang itu menyamakan belajar itu dengan sekolah, Nas. Iya kan? Jadi kayak setelah berhenti sekolah ngapain aku belajar lagi gitu. Iya. Malah kalau udah kerja nih, udah ngantor, nggak berusaha untuk belajar lagi sesuatu yang baru untuk improving karirnya, atau mungkin untuk sekedar punya hobi baru gitu. Itu tuh kayak rasanya tuh sebagai sesuatu yang aneh dan berat gitu buat orang dewasa untuk belajar lagi. Nah menurut kamu nih, sebenarnya sepenting apa sih orang dewasa tuh punya keinginan untuk terus-menerus belajar? Nah, apalagi ini ada kaitannya sama pekerjaan profesional aku sebagai psikolog anak. Dan dosen juga loh, Nas. Iya. Bukan cuma belajar tapi mengajar. Tapi pada umumnya kan orang lebih relate sebagai orang tua ya, karena orang Indonesia suka beranak gitu. Oke. Jadi ketika memutuskan untuk menjadi orang tua, itu udah taken kontrak sebenarnya harus belajar seumur hidup, harus belajar tiap hari. Sayangnya mungkin kesadaran ini belum banyak dimiliki oleh orang tua di Indonesia. Sekarang punya anak nih kayak punya pajangan. Hore, saya punya anak, koleksi 1, tambah lagi koleksi yang kedua, ketiga. Tapi apakah kamu tahu setiap anak ini harus kamu pelajari, pahami di setiap tahapan usianya? Aku udah sering ketemu sama orang tua yang bilang, mungkin teman-teman yang punya beberapa anak bisa relate, punya 2, 3 anak, 4 anak itu tipenya beda-beda sebenarnya. Kita benar-benar kayak punya customer gitu ya. Customer tipe A begini cara menanganinya, yang kedua begini, yang ketiga gini gitu. Karena setiap tahapan perkembangan anak ini ada kaitannya perkembangan otak. Itu akan terus berubah terus. Jadi yang kita tahu tentang anak ini 2 tahun lalu sama yang sekarang itu berbeda sekali. Jadi kalau kita nggak spend time buat bersama dia lebih sering dan tambahin knowledge juga gitu, karena sayang sama anak aja tidak cukup kan gitu, butuh knowledge, itu sangat-sangat perlu sih untuk belajar ini. Jadi aku ngelihatnya dari sisi parenting, tapi mungkin kalau buat orang dewasa kurang relate, karena mungkin yang lebih relate aku belajar untuk cari cuan lebih gitu ya. Bener banget, tapi kamu enggak dong, Nas. Kamu belajar karena kamu mau tahu aja kan? Aku iya benar-benar yang kayak, karena gimana ya, di rumah itu mamahku dari kecil tuh kayak selalu menyediakan buku untuk kita belajar, ngobrol. Aku tuh termasuk yang privilege. Oh ya, aku juga dulu beli baju mungkin setahun sekali, 2 kali gitu. Tapi aku dulu ada masa bisa tiap minggu atau berapa minggu sekali ke toko buku. Kayak kalau orang all you can eat, saya boleh beli buku apa aja gitu. Dan jadinya mulai dari membaca buku yang kita suka kan. Jadi perkenalan aku sama buku bukan buku sekolah. Ketika itu dijadiin habit di rumah, aku merasa suka membaca itu hal yang wajar. Baru tahu nggak wajar ketika keluar rumah sih, kayak ke tempat les kayak gitu. Aku kan padahal kecilnya besar di Jakarta gitu. Di Jakarta aja nggak semua orang tuh segitu senangnya membaca, literasinya, apalagi di daerah-daerah yang mungkin lebih terbatas lagi. Jadi mungkin kita berdua suka belajar, Nas, karena emang orang tua kita juga suka belajar. Iya, benar. Dan ini berarti kalau kita sudah jadi orang tua, kalau kita mau anak kita suka belajar, ya kitanya juga perlu suka belajar gitu. Nah ini yang aku lihat nggak banyak kayaknya dilakukan orang-orang ya, karena aku sendiri begitu punya anak 1, kayak kita pernah ngobrol juga deh tentang ini, yang kayak dari bangun tidur ke tidur lagi, aku tuh pikirin banget loh gimana caranya aku berinteraksi sama dia dengan mindful, dengan cara yang aku rasa ini tepat nih responku untuk segala situasinya dia gitu. Dan itu yang bikin susah, dan aku nggak kebayang kalau anakku ada 2 atau ada 3, berarti ada 2 respon yang mungkin harus aku lakukan berbeda, ada interaksi yang harus aku lakukan berbeda. Kayaknya aku nggak sanggup deh gitu. Jadi memang nggak punya anak lagi karena wah gila ya, ternyata yang dipelajari itu banyak banget. Dan ini nih kalau kata tren zaman sekarang, propaganda I'm not falling for, katanya nggak apa-apa kecilnya aja susah, nanti biar repotnya tuh pas lagi kecil sama-sama, jadi punya anak umurnya deketan aja, nanti makin gede juga makin gampang. Oh my god. Nggak ada ya, aku kayak nggak ada nih punya anak makin gampang. Setiap tahapan usia dia ternyata aku harus belajar lagi hal baru. Betul. Ternyata di usia 10 dan usia 12 hal yang dipelajarinya juga berbeda gitu kan. Makanya aku rutin tiap tahun, setiap ulang tahun anakku, aku datang ke psikolog anak untuk nanya ini PR tumbuh kembang dia apa aja di tahun ini, apa yang harus aku pelajari gitu. Nah kalau buat Keren kamu nih banget. sebagai psikolog ya, ada nggak sih Nas klien kamu kayak gitu juga kayak Jarang. aku? Jarang ya, oke. Kebanyakan udah dipanggil sama sekolah, Oke. terus sekolahnya bilang Bapak Ibu kami udah susah menangani anak, tolong ke psikolog gitu. Oke, Jadi oke, kayaknya oke. dikira kayak buat mendapatkan sanksi atau apa gitu ya. Kayak udah sakit baru nyari kesembuhan gitu kan. Iya. Padahal menurut aku sebelum ada apa-apa gitu atau loh. yang anaknya udah menyakiti diri sendiri, baru kayak sedih banget. karena kadang anak remaja bilang saya udah pengen bunuh diri aja, orang tuanya nganggap itu remeh, makanya sampai harus ada bukti gitu. Kayak Berlebihan kamu gitu. Oke. Oke, padahal anaknya udah suicidal. Iya. Nah sebenarnya apa sih hal apa yang paling penting dipelajari untuk orang tua?
Oh ya tadi pas Teh Ica ngomong, salah satu yang membantu juga adalah di rumah itu adalah mamahku sering bertanya kenapa. Jadi Critical thinking ya? Iya. Jadi kenapa kamu suka ini? Kenapa kamu senang ini? Jadi kalau pulang sekolah tuh juga ditanyanya apa yang menarik dari pelajaran hari ini gitu. Jadi kalau sampai hari ini aku ngelakuin sesuatu itu jarang yang karena ngikutin tren sih gitu. Tapi dari situ aku kayak belajar kayak untuk suka sesuatu tuh mau dipertanyakan dulu sih kenapa suka gitu. Waktu ada tren Labubu juga otak aku langsung kayak wow ini merimain saya sama inner teenager saya nih gitu kan. Sekarang sih udah punya duit gitu ya. Apakah perlu beli? Enggak juga sih gitu kan. Oh ya udahlah I just enjoy the show aja dengan liatin gambarnya. Jadi aku juga hampir di usia dewasa ini kalau misal pengen sesuatu, sebenarnya dulu yang agak susah ditahan tuh kepengen beli buku sih. Jadi bisa beli buku 10 kayak gitu-gitu. Sekarang akhirnya kalau pengen kita foto dulu aja. Karena kadang ngeliat, oh itu salah satu yang aku pelajari dari masa aku pemulihan depresi. Depresi itu kan kayak nggak bisa ngerasain happy loh, yang hal sehari-hari. Jadi kayak hal-hal yang kita tahu ngebuat kita happy, nonton bioskop atau pergi somewhere, itu langsung di sini hollow, hampa, pulang tetap low energy. Kan kayak aduh pakai cara apa nih untuk kita merasa feel good untuk jalanin hidup. Ternyata yang ngebantu aku di masa itu adalah aku ngambil foto tentang hal-hal yang remeh-remeh, kayak misalnya dulu nongkrong di kafe, minum kopi, atau ada sudut estetik, atau kayak orang ngapain, pokoknya yang aku rasanya happy gitu. Pas aku di rumah lihat lagi fotonya, emosinya bisa mulai kerasa di saat baal banget pas lagi depresi. Jadi sampai sekarang kadang suami aku suka komplain kalau aku udah bilang ini memorinya udah penuh nih HP-nya, sudah kamu ngapain sih es cendol aja difotoin gitu kan. Kayak oh itu karena bawaan dari masa pemulihan depresi, di mana yang works for me untuk membantu pemulihan selain konseling ke profesional adalah kayak everyday small moment gitu loh, yang di capture terus pas dilihat lagi malam hari itu bisa ada naik perasaan joyful, hangat yang kayak gitu. Oke, jadi banyak ya yang dipelajari kalau kita mau jadi orang tua ya. Tadi yang pertama adalah rajin nanya sama anak kenapa, dan menurut aku tapi ada usianya kan? Ada usianya tentu ya. Kenapa? Tapi yang aku dengar dari Mbak Najila Shihab ya, dan aku suka banget merespon anak itu dengan curiosity, bukan dengan anxiety. Muka kita tuh penting banget. Jadi di usia yang anaknya misalnya masih suka 8 bulan tepok-tepok box atau buka tutup lemari, itu yang aku juga pelajari tapi setelah jadi play therapist ya, itu adalah kita melakukan reflective communication yang dulu kita pernah live IG gitu kan. Kayak oke, mama lihat, papa lihat kamu lagi buka-buka lemari ya, itu seru ya, di dalamnya ada sesuatu yang tadinya nggak kelihatan ya. Sebenarnya kan mungkin secara bahasa dia belum nangkep ya, karena mungkin di bawah 2 tahun, tapi waktu ekspresi kita kayak oh kamu mau buka ini, oh kamu pengen ini nggak boleh gitu, oh kalau yang ini kalau kita dituang nih jadi gini nih airnya gitu. Jadi this face of curiosity sih. Jadi mungkin temanya itu ya, muka yang ada rasa ingin tahunya dan enjoy dan joyful pas dia ngelakuin sesuatu, bukan yang kayak ngapain sih buka-buka itu, aduh nah itu kan anxious kan. Jadi muka yang kayak disgust dan kayak muka yang anger gitu tuh ngebuat anak ngerasa oh message yang akan internal masuk ke dalam otak dia adalah oh saya tuh nggak boleh eksplorasi ya gitu. Jadi nanti tidak akan kaget ketika dia usia sekolah kayak kok dia nggak mau sih explore, mengerjakan tugas tuh cari tahu ke something yang lain gitu. Maka sekolah-sekolah yang pendekatannya sekarang project based pasti perhatiin deh guru-gurunya tuh di training untuk kayak mukanya tuh joyful waktu anaknya bertanya atau explore something. Oh ya kita coba gini yuk gitu. Jadi gestur-gestur nonverbal, ekspresi wajah di bawah 7 tahun buat anak itu penting banget. Nah susahnya kita kalau jadi orang dewasa dan orang tua di kerjaan kan mukanya suruh matek ya. Iya benar. Katanya yang profesional di dunia kerja kan harus kayak baik pak, iya. Pak, oke, gitu. Izin ya. pak. Iya. Terus cenderung mukanya kayak oke gitu kan. Sementara buat anak nih harus ada mode yang lain. Jadi orang tua juga perlu sadar peran mereka dan role mereka saat menjadi profesional dalam pekerjaan, dan untuk ketika jadi orang tua itu beda. Jadi kadang-kadang misalnya kita bisa tarik nafas pas di perjalanan pulang atau di mobil atau sebelum masuk rumah, oke, saya sekarang kembali menjadi ibunya si ini, bapaknya si ini, saya mau playful sama anak saya. Saya taruh peran saya sebagai siapapun di kantor itu, mau apapun jabatannya atau di usaha saya, di luar rumah saya mau jadi orang tuanya anak saya gitu. Iya aku gitu banget sih. Aku kan resign pas Silo umur berapa ya, 7 tahun apa 8 tahun. Jadi 8 tahun bekerja di kantor, pulang kantor tuh aku di ojek tuh bener-bener yang oke, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, aku gak akan lihat-lihat lagi kerjaan, aku di rumah mau jadi ibu. Nah itu tuh penting banget ya si proses transisinya, karena kalau enggak tuh susah banget loh Nas. Apalagi kalau masih banyak trauma ya orang tuanya, karena
ketika kita merespon anak dengan anxiety juga itu mungkin karena orang tua kita dulu meresponnya kayak gitu. Padahal tapi, itu penting banget tuh. Yang susah juga kalau zaman sekarang HP-nya nggak boleh off kan. Jadi udah di rumah harus balasin pekerjaan, balasin email, Zoom meeting gitu. Ada klien aku yang ibunya udah pulang ke rumah jam 7, tapi dia lanjut Zoom meeting sampai malam. Ya belum pulang sih sebenarnya jatuhnya ya. Dan anaknya masih usia kecil, mereka nggak akan ngerti. Dan betapa masa itu tuh prime time banget buat kita being sama mereka, hadir gitu. Jadi itu juga sih menurut aku salah satu yang sulit dari jadi orang tua adalah ketika merespon anak, selain juga tadi reflektif, tapi juga dengan kayak nggak kagetan dan nggak memunculkan kepanikan gitu loh. Kan sering ya ibu-ibu kayak ada misalnya anaknya bilang, atau adalah satu anak yang bilang gitu, siapa is gay gitu. Ya kalau aku cuma tanya aja anakku, kamu tahu nggak gay itu apa gitu kan, teachable moment ya. Kita jadi menjelaskan sesuai value keluarga kita gitu. Tapi ada juga yang kayak panik banget, kita harus lapor sama guru. Anak-anak itu bilang kayak, aduh itu sih yang menurutku kayak masih banyak banget yang perlu dipelajari, bahwa jadi orang tua itu harus merespon itu dengan mindful, dengan curious, bukannya anxious. Dan latihan gitu, regulasi emosi sih, ya kan? Itu sih, tapi aku latihan bareng sama anakku loh, Nas. Maksudnya aku kan dulu nggak tahu ya regulasi emosi itu kayak apa. Terus psikolognya bilang anak harus regulasi emosi. Oh, emang saya bisa? Saya juga nggak bisa. Validasi emosi aja masih kata-kata yang asing gitu ya. Tapi dengan kita membersamai anak itu kan langsung muncul ya banyak trigger-trigger yang ternyata datang dari pengasuhan kita zaman dulu gitu. Nah itu gimana sih Nas menyadarinya bahwa ini kayaknya bukan aku yang sekarang deh, ini kayaknya yang muncul adalah pola pengasuhan orang tua aku dulu deh. Bisa ketahuan gak sih Nas? Jadi aku juga kemarin baru abis buka question box di Instastory aku, ternyata banyak yang relate, yang bilang gini kayak, Mbak Anas kenapa sih saya baru ngeh ada si inner child trauma ini setelah saya menikah dan punya anak. Sementara kalau aku udah tahu sebelum aku menikah dan punya anak gitu. Karena mungkin exposure dan pengalaman depresi itu ada untungnya ya gitu. Yang pertama adalah menyadari bahwa pengasuhan ini is a journey, it's very spiritual sebenarnya, spiritual journey untuk membantu kita mengenal diri lebih dalam. Lalu yang kedua, aku suka banget sama perspektifnya Dr. Shefali bahwa menjadi orang tua tuh perlu conscious ya, berkesadaran. Jadi setiap kali kita ke-trigger itu jadiin PR. Oh ini nih, oh kalau anak kerengek-kerengek tuh saya langsung teng di sini kayak Hulk gitu kan. Lalu kita tarik nafas, terus sadarin termometer emosi 1-10 lagi seberapa intens ini emosinya. Jadi kita nggak bisa ngelatih anak meregulasi emosi dia kalau kita belum tahu nih what to do-nya melatih diri kita, dan itu latihan day to day. Ya udah, kalau ke-trigger itu 1-10 seberapa intens. Kalau masih 5-6 ya udah kita tahan dulu, kita bilang sama otak kita kayak oke, saya tahu nih saya ke-trigger ini, nanti saya proses waktu saya ada waktu. Otak kita tuh pinter banget gitu. Saya sekarang harus misalnya apa dulu nih yang what to do yang di depan anaknya. Tapi kalau udah ke-triggernya parah banget, langsung meledak seketika. Safety dulu. Jadi emang segala hal, kalau yang sekarang udah banyak nih yang bikin burst plan tuh, kayak bikin rencana kelahiran, sama emosi juga harus kita bikin rencana. Nih kalau sampai meledak banget di rumah, oke, kayaknya saya butuh ke kamar, anak saya ada yang jagain gak nih? Kalau anak yang gak ada yang jagain ya udah bersama, tapi saya ke bantal dulu, atau kayak ke kamar mandi dulu, atau kayak saya keluar rumah teriak dulu, baru saya sama dia lagi. Jadi kita juga mungkin yang belum terlatih dan terbiasa adalah bikin emergency plan atau untuk kayak emosi ya, untuk emosi gitu ini. sih gitu. Jadi dan nanti mungkin ada suara keras atau ada teriakan gitu, atau kita malah milih banting barang daripada supaya nggak banting anaknya. Kan itu ada hal-hal yang anaknya kaget. Abis itu setelah kita tenang, kita kasih tahu anaknya kayak tadi mama atau papa berusaha nenangin diri karena kita juga punya emosi. Jadi yang aku lihat dari klien-klien aku yang orang tuanya mulai juga berlatih meregulasi emosi karena kita semua nggak ada yang ngajarin. Anaknya itu makin berubah, makin pulih secara psikologis ketika lihat, oh orang tua saya juga struggling loh untuk memproses emosi marah mereka. They are human and they're trying their best ya sebisa mereka. Jadi ada hari kelepasan, ya kita terima diri, memaafkan diri, kita ngobrol lagi sama anaknya. Ada hari, oh sekarang kok orang tua saya udah lebih tenang ya menyikapi saya. Oh, kalau orang tua saya bisa berubah, saya juga bisa berubah. That's the message yang kita mau kasih ke anak, dimulai dari orang tuanya yang memproses isu-isu emosi mereka dan berarti skill regulasi emosi setiap hari. Gitu. Iya, jadi menghadapi emosi diri sendiri tuh dengan berkesadaran ya. Kita punya intensi bahwa aku bisa loh jadi orang yang bisa meregulasi emosinya lebih baik lagi. Itu sih yang bikin aku kayak, kalau dulu kayaknya kalau mau marah tuh kayak langsung marah. Kalau ke anak sih mungkin bisa kayak oke, kita belajar parenting, kita bisa nggak marah sama anak. Tapi kalau ke suami kan enggak ya. Betul. Kayak, tadi aku mau bilang. Iya kan, kalau ke orang dewasa nggak apa-apa, kita marah aja. Kalau sekarang makin sini 10-11 tahun kemudian kayak
oh ternyata bisa loh aku nggak marah-marah sama dia gitu kan. Tadi kan kalau Teh Ica bilang mikir banget buat punya anak kedua lagi, ketiga. Kalau aku gila, nikah aja men-trigger isu-isu aku dari keluarga, gimana punya anak gitu. Karena sama suami yang tadinya kita ketemunya chat-chatan, ada jeda waktu. Jadi serumah. Terus serumah, terus kayak awal-awal nikah tuh kayak everyday moment ke-trigger gitu, dan ke-triggernya hal-hal sepele gitu. Misalnya kayak aku tuh itu pernah pas pandemi yang kita masih banyak di rumah, aku kan tadinya nggak gitu bisa masak dan kayak sering ngalamin dikritik kalau ngelakuin sesuatu. Jadi kayak untuk aku mau coba masak itu kan suatu effort sebenarnya. Jadi pas aku lagi motong tempe, lagi pegang pisau nih, terus suami aku langsung, kok motongnya kayak gitu dengan nada tinggi. Wow, dengan sejarah PTSD saya itu langsung men-trigger saya, dan itu lagi pegang pisau. Harus langsung menggunakan skill-skill, oke, Anas, kita bernafas dulu, breathing, harus safe dulu, lepasin dulu pisaunya. Ini sangat men-trigger banget ya, ini mungkin mengingatkan pengalaman Anas dikritik waktu di rumah yang kamu ngerasa nggak safe, tapi ini bontor, Nas, ini bukan mama kamu. Harus ngomong gitu di otak sambil kayak mencari sesi konseling secepatnya gitu kan. Tapi yang harus dilakukan adalah, oke, tenangin dulu, oke, tenang, terus dia bingung kan, kayak kenapa kamu berhenti motong gitu kan, kayak ini sangat mengingatkan aku tentang trauma aku, jadi aku save dulu lah, kita tadi pegang pisau. Jadi kayak butuh juga kasih tahu ke pasangan kayak di mana yang kayak ini men-trigger gitu, terus waktu udah tenang baru ngomongin kayak dengan si iMessage itu bahwa aku ternyata masih sangat bisa bereaksi ya. Kadang-kadang kita kan kalau udah lumayan ada healing journey tuh kita pikir kita udah pulih di bagian itu ya, udah biasa aja. Tapi ternyata pulih itu berkelanjutan ya, Nas. Bisa pulih, bisa makin pulih, bisa makin pulih. Iya, atau gitu. Kayak kadang kalau lagi PMS atau on the bad day, kayak hari biasa kita regulate, tapi abis kemacetan, kena banjir gitu-gitu, kok diginin lagi kayak meluap lagi ya. Oke, balik lagi, itu kan sistem syaraf ya. Jadi kayak gitu sih. Jadi aku merasa 3 tahun pertama menikah sampai kemarin sempat hamil itu aku bener-bener kayak gila. Gue sadar diri banget nih sama pasangan yang udah dewasa aja aku ke-trigger banget dan harus menjalani hidup sebagai orang dewasa, harus kerja tapi ke-trigger di rumah. Oke, mari kita memproses ini dulu sebelum ada anak, karena ada anak kan nggak bisa kayak tunggu ya nak, mama ke-trigger nih. Itu dia dar-der gitu kan, gitu sih. Bener-bener. Jadi juga gimana caranya kita merespon emosi kita sama pasangan, karena kita tuh kadang-kadang tuh karena dia mah sayang sama kita, dia nggak apa-apa kali dimarah-marahin, ya enggak juga gitu ya. Nah itu aku juga belajarnya cukup lama sih, maksudnya lebih lama dibandingkan belajar menghadapi emosi ke anak gitu. Iya kan? Kabar gembiranya orang lebih mudah belajar buat anak kok daripada buat pasangan. Bener banget, lebih lama belajar untuk nggak bertengkar sama suami. Nyambung ke pernikahan lagi nih, jadi kalau dalam pernikahan justru apa sih hal yang paling penting dipelajari di kesehatan mental ya berkaitan dengan relasi pernikahan? Yang pertama, kalau dari pengalaman pribadi aku ya, yang pertama mengenali mana ini baggage emosi saya karena pengalaman pengasuhan dan situasi di keluarga yang tidak sehat secara emosi, dan mana yang suami saya hanya men-trigger gitu. Karena kalau kita nggak ada awareness itu, kita kayak dia nggak apresiasi aku, dia nggak, janjinya telat gini-gini. Apakah itu kamu di usia dewasa atau dulu orang tua kamu suka janji dan dia telat? Atau karena dulu kamu sering dikritik kenapa nggak dapet nilai 100? Nah sekarang suami kamu kok masakannya kayak gini gitu, atau kok badannya nggak balik kurus kayak dulu? Jadi itu sih yang capek memang di otak gitu. Makanya saya tidak kebayang menikah di usia dini gitu ya. Karena aku nikah di umur 30 aja waktu itu udah kayak wow, ternyata gini banget ya di otak gitu ya, butuh kematangan otak gitu memang. Nah jadi memisahkan itu sehingga nanti proses kita berkonfliknya jadi lebih enak. Kayak ini kayak berarti kayak kita pindahan rumah, terus kita punya bawaan barang dari rumah kita yang dulu, suami kita punya bawaan barang, terus kita kayak tahu, ini mah bawaan gue, lu men-trigger doang, tapi give me time, aku proses ini dulu, gitu sih. Jadi itu yang, karena nggak bisa juga, ini aku belajar dari si Esther Perel, yang banyak juga edukasi soal relationship ya, psikoterapis gitu, kita nggak bisa mengharapkan pasangan kita kan membahagiakan kita, terus dengan manusia modern ini, kita berharap dulu yang di-provide satu village, satu desa kita kan yang satu bantuin masak, satu bantuin nukang atau bantu ini, kita pengen sekarang semuanya pasangan kita bisa provide. Kamu harus bisa mendengarkan saya, memvalidasi emosi saya, kamu ngasih kebutuhan ekonomi saya, tapi kalau kita mau jalan-jalan kamu juga bikin itinerary-nya gitu. Tidak bisa di satu orang gitu kan, pasti hubungannya jadi collapse kayak gitu sih. Jadi buat aku adalah menyadari mana yang
aku mengenali dulu trigger aku misalnya paling ke trigger itu kalau misalnya dibandingin terus misalnya kayak dapat ekspresi muka yang matek, itu aku sangat takut gitu. Terus juga kayak aku lebih suka langsung dikasih tahu ini Anas mestinya kayak gini daripada kayak miso-miso di belakang. Jadi kayak ada cara mainnya gitu. Terus suami aku juga bilang kayak dia sangat senang dihargai, direspek. Jadi aku juga belajar itu tuh berasa banget loh di otak gitu kan. Mungkin ibu-ibu bisa relate ya, istri-istri kayak di otak kita kayak langsung kenapa sih kayak gini. Dengan semua latihan yang dilatih udah tarik nafas kayak kok ini kayaknya bisa begini deh hehe gitu. Jadi kayak nikah itu berat karena kita tahu cara paling gampang buat ngomongnya dan kita berusaha memakai cara lain untuk tidak menyakiti hati dia gitu. Dan kalau ada hari kelepasan ya udah minta maaf, kita lakukan lagi gitu sih. Terus yang kedua, prinsip growth mindset bersama pasangan sih. Kebetulan pasangan gue kan jurusannya teknik elektro. Tadinya dia sangat awam nih sama dunia psikologi gini, sama konseling. Jadi sebelum nikah lebih banyak aku yang memproses, karena udah tahu nih kayak situasi keluarga saya nggak ideal gitu kan, nggak sehat secara emosi. Nah tapi kemudian aku berusaha juga bernegosiasi mencari aku bilang kan aku udah babak belur nih dengan pernikahan dari pengalaman di keluarga. Kita perlu ada yang mendampingi buat menjalani pernikahan ini. Kira-kira gimana ya? Nah kebetulan dia lebih suka sama pendekatan agama. Ya udah kita cari kalau di agama Kristen tuh ada komunitas komsel yang untuk pernikahan. Wah itu juga aku nyari. Ternyata nggak gampang juga karena ada komselnya per usia kan. Komsel remaja, dewasa muda. Tapi puji Tuhan ketemu. Jadi dan itu online gitu. Terus di komsel pernikahan ini fasilitator kita tuh yang jadi mereka tuh bikin grup kayak ada yang pernikahannya 3 tahun pertama, ada yang 5-10 gitu ya. Menurut aku diadopsi di beragam agama penting banget. Terus jadi fasilitatornya itu yang nikahnya waktu pertama 7 tahun nikah mendampingi yang baru setahun nikah, atau yang sekarang nih mereka udah 13 tahun nikah mendampingi kita yang 4-5 tahun nikah. Dan mereka juga ada training for fasilitatornya untuk tahu bagaimana membawakan sesinya, karena mereka udah ada panduan pertanyaannya sebenarnya. Cuman kan kita butuh ini ya, ada nuansa atmosfer dalam komunitas atau kelompok tuh yang non judgmental, yang mau saling mendengarkan. Dan aku bersyukur banget sih ikut si komsel ini dari awal menikah sampai sekarang 4 tahun. Karena ternyata aku nggak tahu bapak-bapak seperti itu atau kebanyakan laki-laki, tapi aku melihat suami aku jauh lebih bisa belajar dan reseptif dari mendengarkan cerita pengalaman pasangan lain. Kalau aku kan suka banget nih belajar dan webinar yang satu arah, baca buku. Kalau dia kayaknya kurang, dia lebih suka yang kayak sharing bareng gitu, yang kayak terus kita kan kalau pasangannya sesama yang nikahnya baru kan jadi kayak masalah dia kayak kita pernah ngalamin juga gitu kan, kayak terus kita jadi kayak ketawa-ketawa, jadi kayak, oh iya ternyata isunya gini, ternyata dia bisa kayak gini, jadi lebih banyak refleksi dirinya juga sih dari situ gitu. Salah satu yang menguntungkan, suami aku dididik di sistem sekolah yang banyak melatih refleksi diri. Jadi itu udah ada embedded di dia kayak gitu. Nah jadi itu yang akhirnya membantu perjalanan pernikahan dengan kayak bahkan baru berapa 2 bulan lalu suami aku sempat bilang kayak kamu nyadar gak sih sekarang aku tuh lebih apresiasi ke kamu sejak kita ikut komsel life group early marriage ini gitu. Iya aku tuh gak nges sebenarnya. Sorry deh. Iya kayak masa sih kayaknya dia bilang aku berusaha intentional bisa lebih apresiatif sama kamu, lebih spend time gitu. Oh gitu. Jadi kita tuh paling seneng sebagai orang yang senang belajar, paling seneng kalau orang lain bisa mendapatkan refleksi belajarnya dengan cara dia sendiri di waktu dia sendiri. Dan kayak kadang ada hal yang sama pasangan aja kayak butuh 4 tahun gitu ya untuk dia sampai nge sesuatu. Gimana sama anak gitu kan. Sama orang dewasa aja perlu sabar banget, apalagi sama anak yang otaknya masih berkembang. Jadi aku juga bingung kalau sebenarnya nih Teh Ica ketemu orang tua yang bilang saya tuh nggak sabar. Padahal sabar itu ingredients yang diperlukan untuk mengasuh anak manusia gitu. Jadi kayak kalau nggak punya sabar bisa kita latih. Karena ini isunya tentang sistem syaraf dan otak ternyata. Kayak tadinya kita nggak bisa pull up, sekarang latihan pull up gitu. Tadinya nggak bisa push up, bisa. Jadi it's about latihan sih gitu. Ini menarik banget Nas yang kita bahas kemarin bahwa ketika kita ngomongin belajar sesuatu sama pasangan itu karena kita mau belajar dan pasangan kita mau belajar dan kita mencari tahu gimana caranya kita belajar, gimana caranya dia belajar. Kayak tadi suaminya Anas lebih suka belajar di komsel, Anas lebih suka belajar
dari buku pun nggak masalah misalnya. Tapi kan poinnya adalah sama-sama suka belajar. Yang aku pengen tahu adalah kemarin suamiku tuh bikin konten tentang suami-suami yang nggak mau jadi partner dan maunya diurus aja gitu kan. Oh my god, itu patriarki banget gak sih? Iya kan? Tapi ada komennya yang kayak nggak semua, ini dan yang ngomong perempuan ya, nggak semua suami kali kayak gitu. Kalau emang suami kamu kayak gitu, dijalanin aja takdirnya. Menurut aku kan itu kayak fix mindset banget ya, bukan dijalanin takdirnya, tapi kamu cari tahu dong caranya gimana sih supaya dia nggak begitu lagi gitu. Tapi kenapa sih Nas orang tuh give up? Terus nanti kalau dikasih saran tuh bisa bilang aku udah capek ngurusin anak ini, ya udahlah aku terima udah ini ngomong, aja. aku udah diskusi juga percuma gitu. Aku tuh nggak terima loh kayak gitu ya. Kayak nggak bisa kalau diskusi ini nggak berjalan, maka aku harus cari cara lain. Aku cari cara lain. Aku akan cari bertahun-tahun gitu. Saya berjuang supaya suami saya mau minum vitamin. Nah, gitu. Jadi kan? cara ini nggak works, kasih jurnal nggak works, ya udah cara ini. Nah, itu kan yang kita sampai lakukan. Kita bertemu caranya. Nah, tapi kenapa ada orang-orang yang menyerah gitu, Nas? Iya, kalau aku sih biasanya sebagai perspektif sebagai psikolog anak, biasanya aku tadi yang otomatis muncul di kepala aku ya, aku akan bilang ke ibu ini adalah kayak, oh ya saya denger sih ibu ngerasa nggak usah ngelakuin sesuatu ke suami, tapi bu, kalau biasanya kan orang tua tuh pada pengen anaknya bertumbuh, berkembang baik, sukses gitu kan. Bu, dari yang saya pelajari sebagai psikolog anak hanya bisa berprogres, berubah kalau melihat orang tuanya berproses juga. Sederhana mau melatih anak disiplin, tapi di rumah ada nih yang abis makan nggak taruh piring ke dalam cucian, nggak ada yang bersih-bersih, kira-kira kita bisa nggak ngajarin tanggung jawab ke anak? Ya tapi kan gitu kan. Jadi perlu mengerti bahwa ini tuh sistem keluarga loh, dan aku bingung dan miris sih Teca, kayak banyak orang tua tuh masih gini, oh apa yang saya lakukan ini ada hubungannya sama anak ya? Lah anak aja di kandungan 9 bulan berbagi daging, terbentuk dari sel telur dan sperma kita, masa kagak ada hubungannya? Jadi kayak nggak tahu tentang knowledge, nggak tahu tentang kesadaran ya, nggak bener-bener nggak ngerti seberapa kita saling berhubungan nih sebagai orang tua dengan anak, sebagai orang yang tinggal bersama di satu rumah. Kan kita bisa ngerasain vibe-nya kalau ada seseorang yang nggak happy di rumah, ada yang lagi down, ada yang lagi memendam marah, itu kan bisa berasa walaupun mungkin anak nggak punya bahasanya. Jadi kan ibarat kayak orang belajar berenang, semua orang harus punya oksigen dia sendiri untuk membantu dirinya dia. Dan kalau misalnya sama suami aja nggak mau berusaha kayak gitu, ya mungkin menarik sih, mungkin value pernikahannya apa ya gitu. Bener. Kan itu juga penting ya, kayak value pernikahan tuh apa sih, ini tempat kita bersama-sama berproses, belajar, atau kayak yang penting statusnya saya menikah, yang ini ya suami saya kayak pajangan aja. Ya kamu duduk manis, saya urusin semua gedobrakan sendiri, yuk udah kita mau berangkat mau apa, apakah itu, dan apakah itu contoh yang juga orang kayaknya nggak biasa berpikir jangka panjang dan reflektif ya, kayak kalau contohnya kayak gini di rumah, apakah ini contoh pernikahan relasi suami istri yang mau anak kamu adopsi dan lihat gitu. Karena kalau anak-anak SMP dia udah mulai bisa berpikir kritis dan mulai mempertanyakan kenapa sih relasi orang tua aku kayak gini. Kayak ada klien aku mulai bertanya, Miss Anas, kenapa sih mamaku apa-apa nanya ayahku dulu gitu. Ibunya nggak bisa ngambil keputusan. Aku ngerasa mamaku perempuan yang lemah. Gimana coba? Itu kita kalau anak remaja juga gali apa sih maksud definisi perempuan lemah menurut dia. Iya, kenapa sih memutuskan sesuatu harus terus tanya sama papaku terus gitu. Kenapa nggak coba bikin keputusan sendiri? Oh ya mungkin ada hal yang terkait mobil atau apa yang kayak harus didiskusikan bersama. Gitu ya. Kayak kan kita pergi sama-sama sebagai keluarga, iya, terus tapi semuanya nanya kenapa nggak semuanya oke, berarti dia ada kebutuhan bahwa ada hal yang mamanya bisa memutusin sendiri. Jadi aku biasanya bantu edukasi, infokan ke orang tua dan kasih tahu ke dia gitu sih. Jadi anak-anak tuh udah mulai bisa aware sama sistem sosial di keluarga pas usia SMP kebanyakan. Oke, ini terakhir ya, ini pembahasan kita kemarin juga, dan aku cukup agak sedikit terganggu sih sama si pola kedua ini ya, parenting VOC dan gentle parenting. Itu kenapa dibenturkan yang pertama ya? Jadi seolah-olah orang-orang yang gentle parenting itu pasti anaknya manja, pasti orang tuanya permisif gitu kan. Nah, sementara kayak itu bukan poin gentle parenting gitu. Tapi pertanyaan aku adalah, apakah si parenting VOC yang dibilang orang-orang yang mana hampir pasti dengan kekerasan gitu ya, emang bikin anak nggak jadi manja? Iya, nggak ada yang pasti sih. Tapi bahwa itu membahayakan sistem syaraf otak anak yang bertumbuh, aku bisa garansi tentang itu sih. Gitu. Dan juga ini kalau tadi tentang apakah ini parenting VOC atau gentle parenting, by the way ini cuma term populer ya, tidak ada term ilmiahnya. Iya, benar-benar. Yang VOC apalagi. Dan juga mungkin mirip sama waktu itu zaman yang kayak ilmu parenting kan parenting barat nih, western, tidak sesuai dengan value-value lokal. Ada Asian parenting, tapi gimana nggak kita blend in aja, cari yang mana cocok buat value kita, kayak gitu sih. Jadi kalau yang si
parenting VOC ini aku pernah waktu itu bener-bener lagi seminar gitu, ibunya bilang anak saya tuh nggak bisa makan, saya sodokin aja terus tuh sendoknya, maksudnya kita yang denger aja traumatik gitu ya, gimana anak yang ngalamin tuh saya siram kuah mukanya kayak gitu, nggak hargai makanan. Terus ya kalau setelah kita ngerti tentang regulasi emosi ya ibunya lagi burn out banget gitu mungkin. Jadi kayak nggak bisa langsung kita bilang bu salah bu kayak gitu kan gitu. Jadi kayak yang pasti kita tahu bahwa buat orang-orang yang mau terbuka dan memahami, kan ada golden rule of being a human ya, dari siapa tuh waktu itu tokohnya lupa deh, yang dia bilang tuh kalau kita do not do to others what you don't want to do unto you. Jadi kalau kita membayangkan apakah kita mau kita di plester gitu, apakah kita mau kita dimasukin ke ruangan diikat, kita aja nggak mau, kenapa kita lakuin itu ke anak kita? Dan bagaimana mengajarkan anak kemampuan berempati kalau kita nggak latih dari dia kecil. Jadi anak-anak yang bisa mendengarkan itu karena dia di rumah sering didengarkan loh, sebagai manusia berharga, bukan karena kamu anak kecil. Dia dan bukan karena takut. Dan bukan karena takut itu. Terus yang kedua, kalau argumennya orang-orang itu adalah mendingan saya disiplinkan anak saya sebelum anak saya didisiplinkan sama masyarakat. Jadi juga memang ada pengertian yang salah soal mendisiplinkan ya, karena kita datang dari budaya kekerasan, dipikirnya disiplin sama dengan kekerasan gitu, padahal nggak sama sekali. Disiplin itu rutinitas sebenarnya gitu. Nah jadi kalau untuk parenting VOC, apalagi tahap-tahap usia anak yang 10 tahun ke bawah itu, mereka butuh rasa aman secara emosi. Kalau mau cari googling namanya circle of security. Gimana rasa aman itu akan ngebuat otak anak berani untuk explore, otak anak bisa mau mencari cara yang baru lagi. Kita kan di Indonesia ngadepin kenapa sih nih orang-orang kayak kurang inisiatif di dunia kerja, kenapa sih kayak nggak cari tahu lagi, nggak going extra miles, cuma nurut-nurut aja, nurut juga salah lagi gitu kan, nggak bertanya, kalau bingung tuh nggak tanya. Itu kan dilatih dari parenting gitu. Jadi apa yang terjadi di dunia kerja tuh banyak muatan dari dunia parenting sih. Walaupun buat orang tua yang overwhelmed kayak kok orang tua lagi sih yang mesti tapi memang orang tua dan sistem negara sebenarnya gitu kan ya. Sistem negara yang membantu orang tua supaya nggak overwhelm orang tuanya. Betul. Kalau yang ini masih susah kan berarti kita ya berdikari dulu nih ya gitu kan. Jadi itu yang kayaknya perlu disadari bahwa itu tuh benar-benar traumatik banget, dan kayaknya pemahaman orang tentang kayak kemarin ini baru kemarin juga, dan mungkin banyak ya diskusi di sosial media kayak tapi anak sekarang tuh lembek gitu. Iya kan? Tiap generasi bilang generasi bawahnya lembek. Gitu. Tapi kayak kita mesti mengerti kalau untuk membantu anak itu mau striving for this world, mereka butuh bertumbuh dengan parenting yang membuat otak mereka merasa aman secara emosi. Aman itu bukan gak boleh keluar rumah loh, tapi mereka yakin apapun yang mereka lakukan, orang tuanya mereka tuh support. Kamu suka ini, kamu lari lagi. Ngalamin gak anak umur 2-3 tahun, kenapa pas mulai diajak keluar rumah, dia akan misalnya ke playground, terus dia akan celinguk ngeliatin orang tuanya. Dan ada tahapannya, dari yang maunya ditemenin, dideketin, gak boleh ditinggal, sampai yang kita jarak 10-5 meter dia mau, terus nanti dia nengok kita dada-dada, dia main manjat lagi, nanti dia berapa menit dia akan nengok lagi mana ya orang tuaku atau pengasuh aku, dia akan main lagi sampai nanti bisa jaraknya agak jauh, dia main-main, dia lari ke tempat duduk orang tua, balik minta peluk, dia main lagi. Orang tua banyak yang nggak tahu ini maknanya apa. Ini adalah fondasi sangat penting attachment anak. Jadi untuk anak mau eksplorasi, dia butuh punya rasa security yang cukup. Ada jangkarnya ya, ada jangkarnya. Orang tuanya. Dan kita akan lihat progresnya dia. Kalau dulu apalagi anak-anak abis pandemi 2,5 tahun gak pernah keluar rumah, makanya pada takut tuh ditinggal atau keluar rumah gitu. Dan ketika sekarang udah banyak bisa keluar rumah, setiap jarak anak bisa dilepas itu tahapan. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba langsung ya udah kamu main di playground, mama ke sebelah gitu ya. Dia harus lihat dulu orang tuanya ada di situ, kayak nganter anak pertama sekolah kan. Mama tahu ada di sini, bener-bener kalau bilang mama tungguin ya, jangan ngabur. Nanti tuh PHP dimulai dari kecil tuh, bukan waktu gede doang. Jadi itu adalah tahapan dia ngebangun trust-nya. Dan waktu ini kan kayak ngadepin dunia. Oh ya, saya akan mengeksplor mainan atau hal yang mau saya lakukan, saya akan cari tahu orang tua saya masih ada di dekat saya nggak. Oke, kalau kamu ada di situ, saya akan support kamu. Nanti nuansanya kalau udah SD itu ya orang tua nanti ketemu di rumah. Saya akan berusaha berjuang mengerjakan apapun yang ada di sekolah. Nanti di rumah saya pengen spend time, pelukan atau ngobrol lagi. Waktu kita dewasa kita cari pasangan yang bisa jadi rumah buat kita. Kita akan berjuang dengan tugas kuliah kita atau pekerjaan kita, terus kayak pengen ngobrol atau spend time sama pasangan kita di mana oke, ini dapat circle of security, besok kita berjuang lagi. Bukan yang ngasih kekerasan ya kan. Nggak ngerti sih, bener sih kata kamu Nas tadi, kita sendiri nggak mau mulut kita diplester
kenapa sih harus molester anak kecil, itu aku nggak sampai hati. Dan demi disiplin gitu kan sebenarnya bisa dipelajari ya, kenapa itu anak gigit, apa yang salah dari pengasuhan kita, mungkin oral sensorinya masih butuh mungkin stimulasi. ada problem sensori, kayak sebenarnya tuh banyak banget gitu kalau aja orang tuanya lebih kritis. Yang pasti penting banget memahami kalau anak-anak di bawah 10 tahun tuh bukan sifat, tapi bisa isu sensori, bisa isu aksi reaksi dengan orang tua dan lingkungannya. Terus apakah sistemnya seragam atau nanti sama orang tua kakek nenek beda-beda pengasuhannya. Jadi banyak banget hal yang bisa diinvestigasi, diulik daripada sekedar melabel anaknya nih begini. Anaknya nggak disiplin, anaknya nakal gitu ya. Gitu. Jadi harus curiosity tahu. Penting juga jadi orang tua. Iya benar-benar kuncinya tetap ada di situ. Oke Nas, thank you banget sama diskusi kita hari ini. Seneng banget, banyak banget yang kita bahas. Anas ada yang mau disampaikan? Ya terima kasih juga Teh Ica sudah mengundang datang ke sini. Dan kalau teman-teman pengen dibantu lebih lanjut untuk membantu lebih kenal diri, self help, aku bikin buku. Pertama judulnya Kamu Tak Harus Sempurna, isinya latihan-latihan untuk bisa lebih self love sama diri dan lebih mengenal emosi kita. Terus ada juga buku yang kedua, itu adalah Tak Ada Sekolah Buat Jadi Orang Tua. Itu juga ada tips-tips praktis untuk per situasi, karena kan kita waktunya nggak banyak. Terus kalau kamu pengen lebih tahu lebih lanjut tentang isu inner child, aku ada buku Nggak Apa-apa Kalau Sedih Nangis Aja, Mengenal Inner Child Kamu. Itu ringan untuk dipahami orang awam. Yang keempat itu untuk teman-teman yang udah mulai bingung menghadapi pra-remaja atau remaja, ada buku judulnya Am I Doing Okay? Tips Mengelola Emosi Remaja 10-16 tahun. Dan buat teman-teman yang misalnya pengen membantu Indonesia untuk lebih banyak orang yang aware tentang bagaimana mendidik anak-anak dengan beragam kebutuhan, itu ada, aku ngajar di Bentara Kampus Politeknik, ada jurusan pendidikan inklusi, ada konseling terapan, dan kita ada juga nanti mau buka terapi wicara dan bahasa. Jadi kita butuh orang-orang yang anti mainstream ya, untuk membantu memahami keberagaman anak yang akan datang makin masuk ke dunia kerja di masa yang akan datang gitu. Karena sedikit banget ya Nas, kamu pernah bilang yang jurusan terapi itu, jurusan terapi wicara di Indonesia cuma ada 4 akademi untuk 275 juta penduduk. Udah butuh banyak banget orang-orang untuk terapi ini. Thank you banget Ana. Sama-sama. See you. Bye-bye.